teman-teman. Perkenalkan, saya Febiola dengan NIM 2107010080 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Marlia Singaji dengan NIM 2107010040. Kami mahasiswi dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 jenis penyakit menular yang menyerang pencernaan, pernapasan, dan penyakit menular seksual. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan jenis penyakit menular yang pertama, yaitu jenis penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan. Untuk penyakit yang pertama yaitu penyakit tuberkulosis yang menyerang saluran pernapasan. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Segitiga epidemiologi tuberkulosis, yang pertama dari agent yaitu Mycobacterium tuberculosis sendiri, yang kedua host. Yang pertama kalau dari host itu seperti imunitas lemah dan biasa sering terjadi pada perempuan dan umur 20-50 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan anak di atas umur 2 tahun juga dapat terkena TBC ini. Kemudian status gizi dan juga status ekonomi yang kurang atau mereka yang ekonominya berkecukupan, sehingga kondisi atau keadaan rumah juga dapat mempengaruhi itu. Sedangkan dari lingkungan sendiri, yaitu lingkungan yang lembab, di mana lingkungan yang ventilasinya kurang, kemudian luas rumah yang tidak sesuai dengan penghuninya, sehingga meningkatnya kadar CO2 dalam rumah tersebut. Dan juga yang terakhir kepadatan penduduk, kepadatan hunian penduduk, dan juga kualitas lantai, di mana lantainya itu lantai yang tidak kedap air. Yang berikutnya saya akan menjelaskan rantai penularan dari tuberkulosis sendiri. Yang pertama ada mikroorganisme. Mikroorganisme yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan reservoir atau source atau tempat berkembangbiakan agent tersebut yaitu pada paru-paru manusia dan juga pada lingkungan yang lembab. Kemudian untuk pintu keluarnya itu melalui mulut atau saluran pencernaan. Dan untuk mean of transmission atau cara penularannya melalui droplet, yaitu ketika penderita batuk atau bersin. Kemudian untuk part of entry atau pintu masuknya, itu bakterinya masuk melalui saluran pernapasan yaitu hidung. Dan untuk susceptible host atau manusia yang rentan, yaitu seperti balita yang tidak melakukan vaksinasi BCG waktu kecil. Kemudian mereka yang tinggal di tempat yang padat penghuni dan juga kualitas rumahnya yang kurang layak atau kualitas rumah yang bisa dibilang lembab, sehingga di situ menjadi tempat berkembangbiakan daripada Mycobacterium itu sendiri. Untuk hubungan dinamis dari segitiga epidemiologi tuberkulosis dapat kita lihat pada gambar ini. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa titik berat terjadi pada agent akibat bergesernya lingkungan. Suatu keadaan lingkungan yang dapat menguntungkan agent tersebut untuk berkembang biak, sehingga yang perlu kita atasi yaitu menekan keadaan lingkungan yang dapat berpengaruh untuk perkembangbiakan agent Mycobacterium tuberculosis ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit menular yang terjadi pada saluran pencernaan, yaitu hepatitis A. Nah, penyakit hepatitis A ini adalah penyakit infeksi yang terjadi pada organ hati atau yang sering disebut dengan liver, yang disebabkan oleh virus hepatitis tipe A. Nah, epidemiologi dari virus hepatitis A ini yaitu distribusi penyakit hepatitis A ini terjadi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang dengan hygiene atau sanitasinya kurang baik. Kemudian sekitar 90% anak-anak yang tinggal di daerah endemis tersebut sudah pernah terinfeksi oleh penyakit hepatitis A sebelum mereka mencapai umur 10 tahun. Nah, berdasarkan juga laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa setiap tahunnya sering terjadi kejadian luar biasa atau KLB hepatitis A.
Baik, segitiga dari penyakit hepatitis A ini yaitu hostnya itu manusia, terkhususnya pada anak-anak yang di bawah umur 10 tahun, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa. Kemudian agen yang menyebabkan hepatitis A ini yaitu virus hepatitis tipe A. Kemudian lingkungan yang mempengaruhinya yaitu tempat penampungan air itu dekat dengan tempat pembuangan tinja atau feses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skema rantai penularan dari penyakit hepatitis A. Nah, kita masuk pada mikroorganisme. Mikroorganisme dari penyakit hepatitis A ini yaitu virus hepatitis tipe A. Kemudian reservoir atau source-nya ini atau tempat di mana agen itu berkembang biak, yaitu terjadi pada organ hati atau liver. Kemudian part of exit atau pintu keluar dari hepatitis A ini yaitu melalui saluran ekskresi dalam bentuk tinja atau feses. Nah, mean of transmission atau cara penularan dari penyakit hepatitis A ini yaitu melalui makanan yang terkontaminasi dengan feses atau tinja, kemudian tidak dicuci bersih, atau dengan tangan yang tidak dicuci bersih saat setelah BAB atau buang air kecil, kemudian mengolah makanan untuk dimakan, atau dengan juga secara kontak langsung, yaitu melalui hubungan intim dan penggunaan alat suntik yang sama dengan si penderita hepatitis A. Kemudian part of entry atau pintu masuk dari penyakit hepatitis A ini yaitu melalui saluran pencernaan, yaitu mulut. Nah, susceptible host ini yaitu orang yang rentan untuk terkena penyakit hepatitis A ini yaitu orang yang memiliki daya tahan tubuh atau daya imun yang kurang baik, serta dengan daya hygiene personal yang kurang baik, seperti buang air besar di tempat sembarangan dan tidak mencuci tangan sebelum makan, kemudian dengan serta mengonsumsi makanan yang mentah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan segitiga epidemiologi atau hubungan dinamis penyakit hepatitis A. Nah, di sini titik berat keseimbangan lebih berat pada host, karena faktor host lebih berpengaruh untuk terjadinya penularan hepatitis tipe A ini. Untuk penyakit ketiga yaitu penyakit menular seksual, yaitu sifilis. Nah, penyakit sifilis atau penyakit raja singa adalah penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer, kemudian diikuti dengan erupsi sekunder yang terjadi pada area kulit, selaput lendir, dan juga organ tubuh. Nah, penyakit sifilis ini terjadi di negara-negara berkembang dan prevalensi populasi pada seks lelaki dengan lelaki, kemudian pekerja seks komersial, dan juga wanita hamil. Untuk epidemiologi, segitiga epidemiologi penyakit sifilis ini, yaitu yang pertama dari agennya sendiri yaitu Treponema pallidum, sedangkan dari hostnya itu mereka yang melakukan hubungan seks dengan penderita sifilis. Selain itu, ibu yang menularkan penyakit sifilis tersebut kepada janinnya melalui plasenta. Yang ketiga, penularan melalui jarum suntik ketika kita menggunakan jarum suntik bekas dari penderita sifilis, dan juga yang terakhir itu kebersihan diri yang kurang saat melakukan hubungan seksual. Yang dari lingkungannya seperti adanya tempat alokasi seperti tempat pub ataupun laguna-laguna, sehingga banyak wanita dan lelaki yang melakukan hubungan seks yang berganti-ganti pasangan. Selain itu, dari pergaulan bebas yang bisa menghasut mereka untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan skema rantai penularan dan hubungan dinamis penyakit sifilis. Nah, kita mulai dari mikroorganisme penyakit sifilis, yaitu bakteri Treponema pallidum, kemudian reservoir yaitu berkembang biak di tubuh manusia, di bagian tubuh atau organ manapun. Nah, untuk jalan keluarnya atau pintu keluarnya itu bisa melalui kulit atau juga
alat kelamin pada wanita maupun alat kelamin pada pria. Selanjutnya untuk pintu masuknya itu dia bisa masuk melalui lubang dubur, melalui kulit, vagina maupun mulut. Nah, selanjutnya mean of transmission atau cara penularan. Penyakit sifilis ini cara penularannya yaitu melalui kontak langsung atau bersentuhan dengan penderita sifilis yang terdapat lesi terbuka. Nah, sedangkan untuk susceptible hostnya atau orang yang rentan itu biasanya pada mereka yang dalam rumahnya ada orang yang menderita penyakit sifilis, atau pada mereka yang melakukan hubungan homoseksual atau hubungan lelaki seks lelaki, di mana mereka melakukan hubungan dengan anal seks atau oral seks. Selain itu juga dengan berganti-ganti pasangan. Oke, baik, selanjutnya hubungan dinamis segitiga epidemiologis sifilis. Nah, di sini faktor lingkungan, faktor host lebih berat karena bergesernya lingkungan. Alasannya kenapa faktor hostnya lebih berat karena bergesernya lingkungan, karena host dipengaruhi oleh lingkungan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya ada tempat-tempat alokasi seperti pub dan laguna itu, sehingga mereka lebih sering melakukan hubungan seperti itu, atau juga bisa dari pengaruh luar atau pergaulan bebas. Baik, itulah penjelasan dari kami berdua tentang penyakit tuberkulosis, hepatitis A, dan juga sifilis. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.